wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertemuan kita hari ini masih mengenai lembaga keuangan bukan bank ya. Kalau di minggu lalu kita mengenai lembaga keuangan yaitu pasar modal dan satu lagi apa? Masih ingat? Asuransi. Asuransi. OJK, Belum lah, itu kan pertemuan pertama OJK. Udah lewat ya. Yang minggu lalu itu adalah lembaga keuangan berupa asuransi dan pasar modal. Pasar modal. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai dana pensiun dan lembaga pembiayaan. Jadi lembaga pembiayaan itu salah satunya adalah leasing. Leasing itu contohnya Adira Finance, ya kan? Adira Finance itu merupakan leasing. Oke, indikator yang perlu kalian capai yaitu menjelaskan pengertian dana pensiun berikut perannya dalam perekonomian, menjelaskan pengertian lembaga pembiayaan dan perannya dalam perekonomian, dan menjelaskan pengertian pegadaian dan perannya dalam perekonomian. Jadi ada 3 lembaga keuangan lembaga keuangan bukan bank atau LKBB yang harus kita pelajari. Oke, kita mulai. Yang pertama dana pensiun. Pernah nggak lihat perusahaan dana pensiun? Pernah dengar Taspen? Pernah? PT Taspen gitu. Pernah dengar? Enggak? Enggak, Mem. Enggak, Mem. Nah, PT Taspen itu pernah nggak misalnya kalian dengar ada tuh misalnya pensiunan pegawai negeri punya bulanan pensiunan, pernah dengar? Enggak, Mem. Enggak juga? Oh iya ya. Pernah, Mem. Jadi kalau dia misalnya pegawai negeri biasanya PNS ya, biasanya mereka akan ada nanti setiap bulan itu pemotongan dari gaji mereka yang akan dikelola oleh perusahaan dana pensiun atau yang biasa disebut dengan PT Taspen. Jadi Taspen itu adalah perusahaan atau lembaga yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun, gitu kan? Jadi manfaat pensiun itu nanti kayak mana, Bu? Jadi manfaat pensiun itu nanti kita peroleh di hari tua, ketika kita sudah pensiun dari pekerjaan kita. Jadi jadi caranya gimana tuh, Bu? Mereka nanti cara mengumpulkan dananya yaitu dengan memungut dana dari iuran yang dipotong dari pendapatan karyawan tersebut. Kemudian setelah nanti mereka memotong tiap bulan, maka PT Taspen ataupun perusahaan dana pensiun akan menginvestasikan uang yang dipotong per bulan itu sehingga nanti di kemudian hari akan memberikan keuntungan ataupun manfaat bagi si karyawan tersebut. Ibarat kata kita menabung untuk hari tua, seperti itu. Misalnya masa aktif kerja kita memperoleh gaji. Nah, tiap bulan itu akan dipotong oleh Taspen. Nah, setelah kita pensiun dari pekerjaan kita, maka dana pensiun akan memberikan tabungan pensiunan kita boleh setiap bulan, boleh diambil kapan aja gitu ya. Kalau sudah pensiun. Gitu ya, ini manfaatnya. Kemudian apa peranan dana pensiun bagi konsumen ataupun masyarakat yang mempercayakan penghasilannya per bulan untuk dikelola oleh perusahaan dana pensiun. Nah, dana pensiun memiliki peran memelihara kesinambungan penghasilan pada hari tua, ya kan? Pada hari tua. Jadi manfaatnya kita akan peroleh setelah kita tua ataupun pensiun daripada pekerjaan kita yang sekarang. Misalnya kayak ibu, suatu hari misalnya ibu menggunakan jasa dana pensiun. Nanti setelah saya tua, setelah saya misalnya sudah tidak aktif lagi mengajar, maka saya berhak untuk menerima dana yang sudah saya selama ini kumpulkan di dana pensiun di Taspen tersebut. Maka saya akan memperoleh penghasilan setiap bulan walaupun saya tidak bekerja lagi, gitu ya. Itulah manfaat ataupun peranan dana pensiun bagi konsumen yang menggunakan jasa mereka.
Bu, untungnya mereka dari mana, Bu? Kan itu tiap bulan nanti. Nah, jadi setelah mereka mengutip ataupun memotong gaji karyawan, maka mereka akan menginvestasikan, sama kayak asuransi kemarin Bu bilang juga, menginvestasikan uang tersebut di perusahaan yang membutuhkan. Nah, dari perusahaan itu mereka akan memperoleh yang namanya keuntungan. Kalau sudah diperoleh keuntungan, itulah yang nanti akan diberikan sebagai pengganti uang mereka selama ini ke karyawan yang sudah mengalami pensiun gitu ya. Jadi walaupun nanti kita sudah tua, sudah tidak bisa bekerja lagi, tetap kita bisa melanjutkan hidup karena kita akan memperoleh yang namanya dana pensiun setiap bulan. Gitu ya. Itulah manfaat dana pensiun. Nah, yang kedua adalah lembaga pembiayaan, ya kan? Nah, lembaga keuangan pembiayaan. Jadi, apa itu lembaga keuangan pembiayaan? Yaitu adalah lembaga yang mengutip. Nah, yang nanti sebenarnya dia ada beberapa bentuk ya, ada beberapa bentuk. Cuman yang biasa yang beredar di masyarakat itu adalah leasing. Jadi leasing itu yang seperti Ibu bilang adalah Adira Finance. Jadi cara kerjanya gimana tuh Bu? Misal kalian butuh sepeda motor, kita katakanlah merek Honda. Nah, kalau kalian pergi ke showroom sepeda motor Honda, maka kalian harus bayar cash, misal. Nah, tapi karena uang kalian tidak cukup, makanya banyak orang yang kredit. Kredit apa? Sepeda motor. Nah, bagaimana caranya? Maka mereka akan pergi ke yang namanya leasing. Leasing, lembaga pembiayaan ya. Jadi, nanti leasing tersebutlah yang akan membeli sepeda motor itu ke showroom secara cash. Nah, kalian nanti akan mengangsur uang sepeda motor itu ke leasing, ke lembaga pembiayaan. Nah, itu dikenakan bunga nggak Bu? Dikenakan. Biasanya harganya itu semakin kita lama untuk melunasi jangka panjangnya waktu daripada kita kredit sepeda motor, maka bunganya akan semakin besar, gitu ya. Jadi membantu yang namanya penyediaan dana atau barang modal, itulah leasing. Jadi kalau di kampung kalian ada showroom sepeda Adira Finance kayak gitu, itu biasanya adalah lembaga pembiayaan ataupun leasing yang menyediakan barang modal ataupun dana modal untuk masyarakat yang membutuhkan dengan cara mereka mengangsur setiap bulan dari harga sepeda motor yang telah ditentukan plus. Jadi harga sepeda motor itu misalnya dari showroom harganya 13 juta, kalau kita angsur menggunakan lembaga pembiayaan ini, maka harganya akan lebih daripada 13 juta, gitu ya. Seperti itu. Ya perannya ngapain Bu? Nah, perannya itu adalah membantu masyarakat dalam aktivitas perekonomian. Kenapa membantu? Nah, ketika kita membutuhkan kendaraan, mereka menyediakan, ya kan? Nah, sebuah perusahaan misalnya membutuhkan AC untuk kantor gitu kan, bisa menggunakan lembaga pembiayaan leasing Bu? Boleh. Nah, dengan catatan itulah persyaratannya mereka harus yang namanya membayar angsuran setiap bulan. Jadi kalau kalian beli sepeda motor kredit itu biasanya menggunakan lembaga pembiayaan ataupun leasing. Kalau kredit ya, seperti itu. Nah, jenis-jenis lembaga pembiayaan adanya yang namanya adalah perusahaan pembiayaan. Ya. Sewa guna juga, jadi bentuk perusahaan pembiayaan ini ada sewa guna, ada anjak piutang, ada pembiayaan konsumen, atau usaha kartu kredit. Kartu kredit itu yang kartu yang kita peroleh dari bank, tapi nanti itu kita akan membayar tiap bulan beserta dengan bunganya, gitu ya. Ada perusahaan ventura, jadi melakukan usaha penyertaan modal dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. Nah, ini bukan barang, tapi modal. Kalau yang perusahaan pembiayaan di atas adalah berupa barang. Nah, ada perusahaan pembiayaan infrastruktur.
Nah, jadi ini yang menyediakan dana pada proyek infrastruktur gitu ya. Jadi jenis-jenis lembaga pembiayaan. Jadi yang biasa kalian dengar itu pasti leasing ya. Perusahaan leasing kayak FIF Group itu leasing, FIF Group namanya. Jadi kalau kalian ada nanti kantor FIF Group, Adira Finance itu pasti leasing, lembaga pembiayaan. Jadi kalau kita beli sepeda motor, sewa boleh ke sana. Beli AC tapi nyicil bisa ke sana. Beli tahu mesin cuci atau beli kulkas tapi untuk kegiatan usaha kan gitu. Kita kredit ke sana lah pergi yang namanya leasing ya. Boleh di search nanti di apa. Nah, kalau pegadaian pernah lihat? Pernah, Mem. Karena di kampung-kampung pegadaian udah banyak ya. Pegadaian kalau di Badan Usaha Pegadaian itu Perum ya, perusahaan umum. Nah, pegadaian itu atau rumah gadai apa Bu gitu kan. Jadi lembaga yang menawarkan jasa peminjaman uang kepada masyarakat dengan agunan atau jaminan benda milik masyarakat yang ingin melakukan pinjaman uang. Gini, jadi pegadaian itu nanti kita membutuhkan dana, misal. Jadi orang tua gadai itu punya perhiasan, kita katakanlah emas. Itu boleh nggak Bu digadaikan? Boleh. Digadaikan, dibawa ke pegadaian, maka pegadaian akan memberikan uang sebanding dengan harga emas yang digadaikan oleh si penggadai gitu ya kan, sebanding harganya. Misalnya berapa gram, berapa yang bisa digadaikan dari situ gitu ya. Habis itu ada perjanjian, dia harus bayar upah gadai, misalnya bukan upah gadai sih, uang tersebut dibebankan bunga berdasarkan kebijakan daripada PT Pegadaian tersebut. Jadi misalnya kok dikasih uang itu untuk satu emas itu 2 juta, maka nanti pas dibayar bunganya akan lebih dari 2 juta. Ya kan? Nah, ada perjanjiannya juga jangka waktunya. Misalnya menggadaikan emas tersebut dalam waktu 1 bulan. Nah, kalau lebih dari 1 bulan tidak terjadi pembayaran oleh si penggadai atau oleh nasabah, maka pegadaian berhak melelang barang tersebut dijual di pasar, dijual ke orang-orang gitu, dilelang barang tersebut karena tidak ditebus. Nah, ketika kita menebus, kita harus membawa uang beserta bunga yang telah ditentukan. Gitu ya, itu namanya pegadaian. Nah, peranan pegadaian itu apa? Jadi kalau kita membutuhkan dana pinjaman jangka pendek, ya kan, jangka pendek, maka orang-orang biasanya pergi ke pegadaian jangka pendek dengan bunga kecil. Dia jangka pendek, dia nggak boleh panjang-panjang. Maksudnya nggak boleh 1 tahun, 2 tahun nggak boleh. Dia misal 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan gitu. Jadi kalau kita butuh dana jangka pendek dan bisa kita bayar, maka kita akan pergi ke pegadaian untuk meminjam tapi syaratnya harus ada jaminan. Ya benda-benda berharga lah, boleh emas, boleh buku BPKP sepeda motor, boleh sertifikat tanah, boleh sertifikat gedung, sertifikat pokoknya yang ada nilainya lah. Nah, ada sertifikat nikah boleh Bu? Nggak boleh, karena itu nggak memiliki nilai ekonomis ya, dia nggak punya nilai ekonomis. Tapi kalau sertifikat rumah boleh, misal benda-benda berharga juga boleh gitu ya, digadaikan ke pegadaian. Nanti itu akan membantu kita memperoleh dana jangka pendek. Kalau kita ke bank kan butuh dana jangka panjang, ya kan, bunganya kan lebih besar. Tapi kalau kita ke pegadaian bunganya lebih kecil gitu ya. Besok-besok jangan kalian pula pergi pegadaian dan menggadai dulu gitu kan, nggak boleh ya nak. Harus ini berpengetahuan kalau ingin menggunakan jasa pegadaian. Jadi pegadaian itu bentuknya ada 2 tuh, perusahaan swasta sama perusahaan pemerintah. Jadi perusahaan pemerintah itu nanti yang ada warna hijau
Perum Pegadaian, berarti itu milik pemerintah. Tapi kalau ada nanti Budi Gadai, gitu, berarti itu bukan pemerintah, tapi milik swasta. Gitu ya, tetap mereka ini diawasi oleh OJK ya. Oke, ada yang mau ditanya, Nak? Ada? Jawablah, berapa orang yang di dalam? Satu, dua, tiga, empat. 4 orang. Nggak ada yang mau ditanya? Nggak ada, Mem. Nggak ada. Tidak. Oke, jadi baik itu leasing atau lembaga pembiayaan, baik itu pegadaian, baik itu nanti taspen, itu semuanya diatur ataupun diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, kenapa dikatakan ini? Bu jelaskan balik lagi ya. Kenapa dikatakan ini lembaga keuangan bukan bank? Karena kinerjanya hampir sama dengan bank, tapi tidak sama. Sama-sama memungut dana dari masyarakat, sama-sama juga menyalurkan. Kalau tadi dia dana pensiun, caranya gimana? Kayak mana tadi kinerja dana pensiun? Cara memungut dananya dari masyarakat melalui apa? Gaji masyarakat, Miss. Penghasilan masyarakat yang dipotong setiap bulan. Manfaatnya kapan? Hari tua saat dia sudah tidak bekerja lagi, Miss. Iya, di hari tua. Kemudian kalau leasing, cara menghimpun dananya gimana tuh? Kita kredit ke leasingnya, Miss. Jadi dari hasil bunga yang dibayar oleh nasabah kan? Kalau misalnya kita kredit kan kita membayar bunga kan? Dari situlah mereka mengumpulkan dana tersebut. Oke, kalau dia dari pegadaian gimana tuh? Kita menggadaikan sesuatu, kita meminjam uang dengan agunan, Miss. Kita meminjam uang dengan agunan atau barang berharga jamin sebagai jaminannya, gitu ya. Kalau mau dana jangka pendek, pergi ke pegadaian. Tapi kalau dana jangka panjang, biasanya orang ke bank ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu Hair sampai di sini. Pertemuan kita hari ini nanti dikerjakan kuisnya di psikologi. Bagi kalian yang belum mengerjakan kuis-kuis sebelumnya, silahkan dikerjakan. Hari ini kalau boleh disiapkan supaya besok-besok tugasnya tidak menumpuk. Nah, kalau sudah menumpuk itu yang bikin sumpek gitu ya. Oke, Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa